Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 5, kelompok nutrasetikal beranggotakan Adi Sutrisno, Agus Setiawan Putra, Citra Amalia, Hafiza Isra Putri, Melda Yanti, Nabila Indasari, Ranti Wulandari, Tiara Andita, dan Yurika Nurul Hidayah. Next. Nah, pada topik kali ini kami akan membahas tentang nutrasetikal. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu apa definisi dari nutrasetikal. Nutrasetikal yaitu pertama kali dikenal oleh Stephen D. Phillips, Ketua Foundation for Innovation in Medicine pada tahun 1989. Nah, jadi nutrasetikal itu makanan atau bagian dari makanan yang memberikan manfaat kesehatan, baik pencegahan maupun pengobatan. Nutrasetikal ini berawal dari kata nutra, artinya itu nutrisi, sedangkan setikal itu artinya fungsi obat. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa nutrasetikal adalah produk hasil isolasi, baik itu tumbuhan, hewan, dan mikroba yang mampu memberikan nutrisi dengan efek meningkatkan kesehatan tubuh. Nah, ada pun contoh sediaan dari nutrasetikal ini bisa dari yogurt, teh, kopi, snack bar, tablet, kapsul, permen gummy, emulsi, soft gel, dan lain sebagainya. Next. Nah, untuk nutraceutical pertama yaitu dari tanaman. Adapun jurnal yang kami bahas di sini tentang formulasi nutraceutical sediaan gummy candy dari pure labu kuning atau kurkuma mochata dengan variasi kadar gelatin dan evaluasi sediaan. Next. Nah, untuk formulasi dari sediaan gummy candy pure labu kuning ini, yang pertama pure labu kuning. Nah, pure labu kuning ini merupakan bahan utama dari jurnal ini. Sedangkan yang kedua itu ada mannitol sebagai pemanis, kemudian corn syrup sebagai pemanis atau pengikat, gelatin itu sebagai pemanis, pengikat, gelatin itu sebagai pengikat pengisi, aqua sebagai pelarut, gamarap sebagai pengikat, esens pengaroma, minyak jagung agen pelapis, sukrosa sebagai penyalut, pengisi, dan juga pemanis. Nah, dari sini kita membuat 3 formulasi. Yang pertama itu formulasi pertama itu ada kadar gelatinnya tuh 7%, formulasi kedua kadar gelatinnya 12%, dan formulasi ketiga itu kadar gelatinnya tuh 17%. Next. Nah, ada pun tahap pengerjaan. Yang pertama itu kita pada jurnal ini mengerjakan determinasi. Nah, tujuannya untuk mengetahui kebenaran identitas dari tanaman. Nah, selanjutnya pembuatan pure labu kuning. Yang pertama itu labu kuningnya itu dicuci, kemudian dikupas kulitnya, dipotong lebih kurang 2 cm, dikukus lebih kurang 15 menit, kemudian di blender dan ditimbang. Next. Nah, untuk tahap pengerjaannya, pada pembuatan gummy candy ini, mannitol ditambah sirup jagung, itu dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius, kemudian ditambahkan minyak jagung. Nah, kemudian gom Arab itu dikembangkan dengan aquades panas, itu diaduk nantinya hingga larut, baru ditambahkan gelatin aktifnya. Nah, dari kedua bahan ini, dari dua campuran ini, nanti diaduk homogen, baru ditambahkan pure labu kuning, kemudian dipanaskan kembali pada suhu 80 derajat Celcius, baru ditambah sukrosa, esens. Setelah itu terakhir dilakukan pencetakan gummy candy dan melakukan uji sifat fisik sediaan. Next. Nah, untuk hasil pembahasan jurnal pertama ini, uji spesifik yang dilakukan yaitu uji organoleptis dari gummy candy-nya. Adapun pemeriksa organoleptis itu dari bentuk, warna, bau, rasa, dan juga tekstur. Nah, dari hasil yang didapatkan untuk bentuknya itu sesuai cetakan, warnanya itu berbeda-beda tiap formulasinya. Kalau formulasi pertama itu kuning bening, formulasi kedua itu kuning, sedangkan formulasi ketiga itu kuning tidak bening. Nah, dari baunya tuh semua formulasi itu tidak berbau dan rasanya itu manis. Teksturnya yang formulasi pertama itu kenyal lembek, formulasi kedua kenyal, formulasi ketiga kenyal keras. Nah, jadi formula ketiga memiliki tingkat kekenyalan yang paling tinggi dari kedua formula lainnya dan memiliki warna semakin keruh dibanding dengan dua formula lainnya.
Perubahan warna pada kadar gelatin yang meningkat disebabkan karena adanya kandungan dari protein. Next. Nah, selanjutnya itu penelitinya dilakukan uji nilai rata-rata tingkat kesukaan gummy candy-nya. Nah, jadi di sini dilakukan dengan memberikan formula kepada 20 panelis yang terpilih. Nah, panelis ini nanti diminta nih tanggapannya dengan mengisi kuesioner dan dianalisa menggunakan metode Kruskal-Wallis. Hasil evaluasi kesukaan jadi banyak ditemukan pada formula ketiga dengan kadar gelatin 17%. Yang merupakan formula paling disukai. Nah, dari hasil analisis statistiknya dapat dilakukan menunjukkan bahwa kadar gelatin mempengaruhi warna, rasa, tekstur sediaan, tetapi tidak mempengaruhi bentuk dan bau sediaan. Next. Nah, untuk uji spesifik yang kedua itu uji keseragaman bobot. Nah, dari ketiga formula ini syarat dari ketiga formula ini menunjukkan bahwa sediaan memiliki bobot yang seragam karena tidak ditemukan satu sediaan pun yang memiliki bobot menyimpang lebih dari 5%. Nah, kan sudah diketahui nih syarat keseragaman bobot menurut Depkes RI itu tidak lebih dari dua sediaan yang menyimpang lebih besar dari kolom A atau 5% dan tidak satupun sediaan yang menyimpang lebih besar dari kolom B 10%. Nah, dari tabel ini teman-teman dapat dilihat, jadi yang kolom A itu tidak ada yang melebihi dari 5%, sedangkan yang B itu tidak melebihi dari 10%. Next. Nah, untuk kesimpulan dari jurnal pertama ini, labu kuning itu dapat menjadi zat aktif dalam sediaan gummy candy dengan kadar gelatin dalam sediaan dapat mempengaruhi mutu fisik sediaan. Konsentrasi gelatin optimal untuk menghasilkan gummy candy yang paling disukai adalah konsentrasi 17%. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya kelompok penyaji. Ya, silakan Lili. Baik, terima kasih Cit. Sebelumnya perkenalkan saya Lili Nizarman Putri dari kelompok personal care. Di sini mau tanya terkait dengan hasil uji keseragaman bobot. Di sini kan hasil penelitian nih menunjukkan hasil uji keseragamannya bagus kan Cit, karena dia tidak ada satupun yang memiliki bobot penyimpangan lebih dari 5%. Yang ingin Lili tanyakan kalau semisalnya nih terjadi penyimpangan ataupun ketidakseragaman bobot itu biasanya disebabkan oleh apa ya, Cit? Sama satu lagi, penelitian ini kan menggunakan labu kuning nih sebagai bahan utamanya. Itu alasan pemilihan labu kuningnya apa gitu, Cit? Apakah pertanyaan ini dapat dipahami atau perlu Ili ulangin, Cit? Oke, makasih Lili. Pertanyaannya dapat Citra pahami. Pertanyaannya Citra simpan dulu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada Baiklah, selanjutnya yaitu nutraceutikal hewan. Nah, jurnal yang kami ambil yaitu sinergis taurin lintah laut dan temulawak kurkuma santorizarops dalam serbuk minuman fungsional. Next. Nah, alat dan bahan yang kami gunakan, yang digunakan di sini yaitu bahan bakunya yaitu lintah laut, bahan-bahan tambahannya jahe, temulawak, jeruk lemon, dan maltodextrin. Bahan-bahan kimia yang digunakan untuk analisis proksinat adalah aquades, alkohol, NaOH 40%, H3BO3 2%, HCl 0,1 N, sedangkan analisis taurin terdiri dari taurin standar, HCl6, HCl6N, metanol, picoistianat, trietilamin, N-asetat, asetonitrin 60%, dan buffer fosfat 0,1 M. Sedangkan alat-alat yang digunakan untuk analisis ini yaitu inkubator, autoclave, HPLC merek Waters Corporation, meter Orion Benchip model 410A, tanur, seperangkat alat soklet, labu 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 geldal,
pipet mor 5 mili dan 10 mili, labu takar 50 mili, 100 mili, 500 mili, dan 1000 mili, corong labu, semprot, alat-alat gelas, dan alat-alat uji organoleptik. Next. Nah, di sini metode penelitiannya yaitu yang pertama yaitu tahap preparasi bahan baku. Sampel ini yaitu sampel yang digunakan sampel lintah laut. Kemudian sampel ini dibersihkan dan dikeluarkan jeroannya. Kemudian ditambahkan air sebanyak 1:1 dan dilakukan pemblenderan pada sampelnya. Kemudian pemasakan dengan suhu 90 derajat Celcius selama 8-10 menit. Selanjutnya yaitu penyarian sampel lintah laut dengan kain belacu dan didapatkan ekstrak lintah lautnya. Next. Selanjutnya yaitu tahap formulasi minuman fungsional. Jahe segarnya dikupas kulitnya dan dicuci dengan air tawar, kemudian di blender selama kurang lebih 10-20 menit menjadi ukuran yang lebih kecil dengan penambahan air. Sampelnya disaring menggunakan kain bacu untuk diambil ekstraknya, kemudian dilakukan pemasakan dengan suhu 90 derajat Celcius selama 6-10 menit. Penambahan ekstrak jahe dimaksudkan untuk menghilangkan bau amis yang berasal dari lintah laut tersebut. Selanjutnya yaitu temulawak segar dikupas kulitnya dan dicuci dengan air tawar, kemudian di blender selama 10-20 menit menjadi ukuran yang lebih kecil dengan penambahan air 1:1. Kemudian dilakukan pemasakan dengan suhu 90 derajat Celcius selama 6-10 menit. Fungsi penambahan ekstrak temulawak ini dimaksudkan untuk memberikan warna terhadap minuman fungsional ini dan diharapkan dapat menimbulkan efek sinergis dengan taurin yang berasal dari lintah laut. Selanjutnya itu jeruk lemon segar diperas, selanjutnya air hasil perasannya itu diambil dan ditambahkan air, kemudian baru didapatkan ekstrak jeruk lemon segar. Selanjutnya itu bahan utama dan bahan tambahan dicampur sesuai dengan formulasi, kemudian dilakukan penambahan maltodextrin sebanyak 10%, penambahan sukrosa, dan karagin rumput laut. Dilakukan setelah minuman dalam bentuk serbuk. Produk akhir hasil formulasi minuman adalah dalam bentuk serbuk dengan metode spray drying. Next. Sekian presentasinya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya kelompok penyaji. Iya, silakan Pinka. Jadi tadi pada tahap formulasi minuman fungsional itu disebutkan bahwa ekstrak temulawak diharapkan dapat menimbulkan efek sinergis. Nah, efek sinergis bagaimana ya yang dimaksud pada kalimat ini? Baik, terima kasih Vinka atas pertanyaannya. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Melda. Kepada Melda dipersilahkan. Selanjutnya adalah pembuatan serbuk minuman fungsional. Nah, pembuatan serbuk minuman fungsional menggunakan lintah laut sebagai bahan baku, sedangkan bahan tambahannya berupa temulawak, jahe, dan jeruk lemon, yang masing-masing ditambahkan air dengan perbandingan 1:1, sehingga didapatkan ekstrak dari bahan baku dan bahan tambahan. Nah, serbuk minuman fungsional ini menggunakan bahan pengisi berupa maltodextrin sebanyak 10%. Tujuan penambahan bahan pengisi agar kandungan gizi dari bahan-bahan tambahan dan bahan baku tidak rusak pada saat dikeringkan dengan spray drying. Nah, hasil spray dalam sekali formulasi itu menghasilkan 128,16 gram, kemudian ditambahkan gula 1:1 dan karaginan 1% dari berat total serbuk minuman sehingga menghasilkan minuman serbuk 333,18 gram untuk 24 saset. 24 saset, jadi satu sasetnya 14 gram. Belum. Nah, berikut merupakan komposisi bahan utama dan bahan tambahan dalam pembuatan serbuk minuman fungsional lintah laut. Nah, daging lintah laut ini merupakan komponen utamanya. Kemudian ada rimpang jahe. Nah, ditambahkan rimpang jahe itu maksudnya untuk menghilangkan bau amis yang berasal dari lintah lautnya. Kemudian itu ditambahkan rimpang temulawak gunanya untuk memberikan warna terhadap minuman fungsional ini dan juga diharapkan dapat menimbulkan efek yang sinergis dengan taurin yang berasal dari lintah laut.
Nah, kadar air dari daging lintah laut ini sebesar 78,44%, kemudian ditambahkan air 1/1 450 ml, ekstrak akhirnya itu 600 ml. Kemudian rempah jahe, kadar airnya 86,89, penambahan airnya sebanyak 820 ml, dan ekstrak akhirnya itu 1200 ml. Untuk rimpang temulawak, kadar airnya itu 83,27 dengan penambahan air 550 ml, dan ekstrak akhirnya itu 750 ml. Next. Nah, rimpang temulawak ini mengandung senyawa fenolat, salah satunya yaitu kurkumin. Nah, kurkumin tidak dapat larut dalam air, tetapi larut dalam etanol dan aseton. Fenol atau asam karbolat atau benzenol adalah zat kristal tak berwarna yang memiliki bau khas. Nah, rumus kimianya itu ada C6H5OH dan strukturnya memiliki gugus hidroksil yaitu OH yang berikatan dengan cincin fenil. Nah, fenol memiliki sifat yang cenderung asam, artinya dia dapat melepaskan ion H- dari gugus hidroksilnya. Nah, kurkumin juga berasal dari temulawak, mempunyai efek yang sinergis dengan kandungan taurin yang terdapat di dalam daging segar lintah laut. El-Nahrawi dan Islam pada tahun 2011 menyatakan bahwa ada efek sinergis antara kurkumin yang berasal dari kunyit dengan taurin untuk mengobati penyakit pankreatitis atau pada tikus. Kurkumin ini merupakan molekul dengan kadar polifenol yang rendah, namun memiliki aktivitas biologis yang tinggi. Antara lain memiliki potensi sebagai antioksidan. Kemudian kadar kurkumin ini di dalam temulawak juga berfungsi untuk mengobati gangguan hati dan penyakit kuning. Next. Pada jurnal ini peneliti tidak melakukan evaluasi, dia hanya melihat perbandingan jumlah lintah laut dengan komposisi tambahannya bagaimana, apakah menimbulkan efek yang sinergis terhadap kandungan taurin. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbandingan jumlah lintah laut 20% dan temulawak 20% di dalam formulasi minuman ini menimbulkan efek yang sinergis terhadap kandungan taurin. Nah, tahap preparasi lintah laut ternyata mempengaruhi jumlah taurin yang terdapat pada serbuk minuman fungsional. Kepada teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, kelompok penyaji. Izin bertanya, kelompok penyaji. Iya, Jeti, silahkan. Itu Melda sepertinya sedang bermasalah mikrofonnya. Oh, baik, terima kasih ya. Jadi saya ingin bertanya, kesimpulan itu, tadi kan berdasarkan hasil penelitian itu perbandingan lintah lautnya 20% dan temulawaknya kan 20%. Nah, yang aktif, yang bagus bagi formulasinya itu, apakah ada formulasi lain nih selain formulasi 2 itu gitu, sehingga memilihnya dan kenapa bisa memilih formulasi tersebut yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Getty. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk jurnal yang berikutnya akan dipresentasikan oleh Ranti dan Bang Adi. Kepada Ranti dan Bang Adi dipersilakan untuk memulai presentasi. Baik, terima kasih Tiarandita. Selanjutnya itu nutraceutical minyak atsiri, di mana jurnal yang kami ambil itu ada formulasi patch buccal minyak atsiri daun sirih, piper betel dengan variasi kadar CMCNA dan karbopol sebagai polimer mukoadhesif. Formulasi yang digunakan itu ada formulasi patch buccal dengan minyak atsiri dari daun sirih sebagai zat aktifnya. Dan polimer mukoadhesifnya yang dipakai itu ada CMCNA dan karbopol. Next. Next quote.
What are you doing? Untuk alat bahannya terlampir. Next, Put. Untuk formulasi dari patch bukal minyak acir daun sirih itu menggunakan formulasi 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana minyak acir daun sirih ini sebagai bahan utamanya, CMCNA dan karbopol sebagai polimer koadisifnya, gliserin 20% sebagai plastizer, Twin 80 sebagai surfaktan, dan Aquades sebagai pelarut. Untuk keterangan formulanya, di mana formula 1 itu menggunakan kadar CMCNA tertinggi, yaitu 80% dan karbopol 20%. Untuk formulasi 2, itu CMCNA-nya 60% dan karbopol 40%. Pada formulasi 3, CMCNA dan karbopolnya itu sama-sama 50%. Pada formulasi 4, CMCNA yang digunakan sebanyak 40% dan karbopol 60%. Dan formulasi kelima itu CMCNA yang digunakan 20% dan karbopol 80%. Next. Untuk tahapan pengerjaannya, yang pertama itu ekstraksi minyak aciri daun sirih. Selanjutnya, melakukan identifikasi minyak acir daun sirih menggunakan spektro. Yang ketiga, uji aktivitas antibakteri minyak aciri dari daun sirih. Lalu yang keempat itu pembuatan patch bukal minyak aciri daun sirih. Yang kelima, evaluasi sifat fisik dari patch bukal yang dibuat tadi. Lalu dilakukan uji aktivitas antibakteri patch bukal minyak aciri daun sirih. Next. Untuk pembuatan patch bukal minyak aciri daun sirihnya, yang pertama itu pembuatan patch bukalnya menggunakan metode solvent casting dengan formula yang sudah terlampir di atas tadi. Yang kedua, itu karbopol didispersikan dalam Aquades dan didiamkan selama 24 jam hingga mengembang. Ketiga, CMCNA-nya dikembangkan dengan Aquades dan diaduk menggunakan magnetic stirrer sehingga mengembang. Kedua polimer yang telah mengembang tadi dicampur dan diaduk menggunakan magnetic stirrer hingga homogen, lalu ditambahkan dengan gliserin, Twin 80, dan minyak aciri, dan diaduk hingga terbentuk emulsi. Keenam, emulsi yang terbentuk tadi dimasukkan ke dalam cetakan dengan diameter 1,5 cm kuadrat menggunakan pipet volume 1 mili dan dibiarkan mengering dalam waktu kurang lebih 24 jam dalam inkubator pada suhu 40 derajat Celcius. Next. Untuk hasil dan pembahasannya, di mana hasil uji aktivitas antibakteri dari minyak acir daun sirih ini terhadap bakteri Streptococcus pada volume 200, 250, dan 300 mikrogram itu menunjukkan aktivitas antibakteri dengan volume 200 mikrogram adalah volume terendah yang memberikan daya hambat pada bakteri yang diuji. Next. Untuk uji aktivitas antibakteri pada sediaan patch bukalnya, dari hasil uji bakterinya, sediaan patch bukal memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Streptococcus mutan, di mana diabetes daya hambat pada formula 1 lebih besar dibandingkan formula lainnya. Next. Untuk evaluasinya dijelaskan oleh Bang Adi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ranti, yaitu mengenai evaluasi sifat-sifat fisik patch bukal uji, yang mana pada evaluasi yang pertama yaitu uji keseragaman bobot. Adapun hasil uji keseragaman saya lanjutkan. Adapun hasil uji yang pertama yaitu adalah uji keseragaman bobot, yang mana pada hasil uji keseragaman bobot yang diperoleh dan dari formula 1 sampai 5 menunjukkan nilai CV ataupun koefisien variasi yaitu lebih kurang 5%. Dapat disimpulkan bahwa
dapat disimpulkan bahwa bobot patch yang dihasilkan seragam. Selanjutnya itu adalah pada uji ketebalan. Pada uji ketebalan, hasil uji ketebalan diperoleh ketebalan yang berbeda antar formula dan karbopol yang digunakan. Selanjutnya untuk uji pH, hasil uji pH diperoleh nilai pH patch yaitu sama dengan 6. pH patch tidak dipengaruhi oleh perbedaan CMC, Na. Selanjutnya yaitu adalah pada uji pengembangan ataupun swelling index, formula 1 dengan kadar CMC-Na yang tinggi dan karbopol yang rendah menghasilkan daya mengembang yang paling tinggi. Pada uji keelastisan ataupun folding endurance, semua formula memiliki keelastisan yang relatif sama, yaitu sampai 300 lipatan patch pada tempat yang sama. Next. Adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu adalah kombinasi CMC dan CMC-Na dan karbopol sebagai polimer mukoadesif berpengaruh pada sifat fisik patch bukal kecuali pH. Semakin tinggi kadar CMC-Na akan meningkatkan bobot, ketebalan, folding endurance, dan swelling index patch, serta tidak mempengaruhi pH sediaan. Patch bukal minyak atsiri daun sirih memiliki aktivitas antibakteri terhadap Streptococcus mutans. Formula 1 dengan polimer mukoadesif CMC-Na yang tertinggi menghasilkan aktivitas daya hambat terhadap bakteri yang lebih tinggi dibandingkan formula lainnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, baiklah. Berikut sudah pertanyaan dari Bang Adi dan Ranti terkait jurnal yang ketiga dari teman-teman penanya. Untuk penjelasan Ranti dan Bang Adi, apakah ada pertanyaan? 2 pertanyaan pertama kami terima. Apakah tidak ada? Izin bertanya, sangat baik, teman-teman. Ya, silahkan ya. Baik, di sini saya akan bertanya tentang tadi ada tahap pengerjaan ekstraksi minyak atsiri daun sirih. Nah, pada ekstraksi minyak atsiri daun sirih ini itu terdapat penambahan natrium sulfat. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa fungsi penambahan natrium sulfat anhidrat pada destilat yang telah diperoleh? Terima kasih. Terima kasih kembali Nia. Baik, satu pertanyaan lagi, nanti akan kami jawab di akhir sekaligus. Ya, itu ada yang raise hand. Nurul Latifah, dipersilahkan. Boleh kalau misalnya mic-nya terkendala, boleh di komen pertanyaannya, Nurul. Nah, itu pertanyaan Nurulnya sudah ada ya teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja lanjut ke jurnal berikutnya yang akan dipresentasikan oleh Yurika. Dipersilahkan.
Mbak Yurika, suaranya belum keluar. Atau di tempat Tata aja nih. Teman-teman dengar suara Yurika? Belum, Tah. Belum, Tak. Masih belum, Mbak. Apakah sekarang udah bisa terdengar, teman-teman? Sudah, Mbak. Oke, saya ulangi kembali. Selanjutnya yaitu tentang nutraceutika mineral. Nah, pada presentasi kali ini, kelompok kami mengangkat judul penelitian tentang formulasi dan karakteristik bihun tinggi protein dan kalsium dengan penambahan tepung tulang ikan patin untuk balita stunting. Nah, di mana penelitian ini dipublikasikan pada tahun 2018 dan dipublikasikan oleh Afrinis dan kawan-kawan. Next. Berikut adalah alat dan bahannya terlampir. Next. Berikut adalah formula bihun instan, yang mana formula bihun instannya terdiri dari tepung beras, kemudian ada tepung maizena, tepung tulang ikan patin, dan air kansui. Next. Berikut adalah tahapan penelitian dari penelitian kali ini, yang mana tahapan yang pertama yaitu pembuatan tepung tulang ikan patin, kemudian dilanjutkan uji proksimat, kemudian dilanjutkan lagi uji kalsium, kemudian dilanjutkan dengan uji fosfor dan pembuatan bihun dengan beberapa kombinasi perlakuan. Next. Data hasil uji organoleptik dianalisis secara deskriptif menggunakan skor modus dengan masing-masing perlakuan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan SPSS dengan uji one way ANOVA dengan tingkat kemaknaan 5%. Nah, apabila hasil ini menunjukkan adanya perbedaan di antara perlakuan, maka dilakukan uji lanjut yaitu uji Duncan. Next. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari penelitian kali ini. Nah, hasil penelitian ini menghasilkan tepung tulang ikan patin dengan warna putih agak kecoklatan. Warna kecoklatan disebabkan adanya reaksi non-enzimatis selama pengeringan dengan menggunakan sinar matahari. Reaksi pencoklatan terjadi akibat reaksi antara protein, khususnya gugus amina primer, dengan karbohidrat, terutama gula reduksi yang menghasilkan melanoidin yang berwarna coklat. Kemudian, kadar air yang diperoleh dari tulang ikan patin dengan metode kering itu sebesar 6,79%. Hal ini dikarenakan karena proses pengeringan dalam pembuatan tepung tulang ikan menggunakan metode pengeringan tradisional dengan bantuan sinar matahari yang memiliki kelemahan, yaitu suhu dan kelembapan sulit dikontrol dan waktu diperlukan untuk pengeringan bahan pangan itu tidak ditentukan. Kemudian hasil kadar protein pada tulang ikan patin yaitu sebesar 20,9%. Pada penelitian ini, perebusannya dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan dengan waktunya 4 jam setiap kali perebusan. Sehingga pada penelitian ini lama perebusan tulang ikannya yaitu 12 jam. Proses pemasakan berulang akan memecah kolagen sehingga lebih mudah terbawa oleh air. Nah, saat kolagen menjadi gelatin, sifat kolagen tidak berwarna, tidak berasa, dan larut dalam air panas, sehingga banyak kolagen yang larut dalam air dan terbuang pada saat pembersihan. Jadi, semakin lama waktu pengolahan dengan suhu tinggi akan menyebabkan kandungan protein yang dihasilkan semakin rendah. Next. Untuk menentukan kadar lemak pada tepung tulang ikan,
menggunakan metode ekstraksi soklet dan didapatkan persentase kadarnya yaitu 3,36%. Nah, beberapa proses yang mempengaruhi kadar lemak adalah proses pembersihan sisa-sisa daging dari tulang ikan. Selain itu, perebusan dapat menyebabkan lemak mengalami hidrolisis atau autooksidasi sebagian. Nah, produk dengan kadar lemak yang rendah mempunyai daya awet yang lebih lama. Untuk menentukan kadar karbohidrat pada tepung tulang ikan patin menggunakan metode Lux-Kroll dan diperoleh hasilnya yaitu 8,35%. Kadar karbohidrat yang dihasilkan termasuk serat kasar. Karbohidrat merupakan sumber utama kalori atau energi bagi manusia. Nah, karbohidrat juga mempunyai peran penting dalam menentukan karakteristik bahan makanan seperti rasa, warna, aroma, dan tekstur makanan. Berdasarkan analisis kalsium pada tepung tulang ikan patin yaitu didapatkan 1002 mg per 1000 gram. Nah, tepung tulang ikan yang tinggi kalsium adalah tepung tulang ikan yang sudah diolah dan bebas dari cemaran biologis maupun kimia. Kalsium berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi, mengatur kontraksi otot termasuk denyut jantung, proses pembekuan darah, dan sebagai katalis reaksi biologis. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan terjadinya metabolisme tidak normal. Pada penelitian ini, alat yang digunakan untuk mengetahui kandungan fosfor yaitu spektrofotometri dengan panjang gelombang 660 nanometer dan diperoleh analisis fosfornya yaitu 12.800 mg per 100 gram. Fosfor merupakan komponen dari tulang ikan. Nah, fosfor merupakan mineral terbanyak setelah kalsium. Peranan fosfor yaitu untuk pembentukan tulang dan gigi. Fosfor juga banyak dijumpai hampir pada semua jenis makanan, terutama pada daging merah, susu, ikan, unggas, roti, beras, dan gandum. Next. Berdasarkan rasa bihun, mayoritas panelis itu dapat menerima rasa bihun sekitar 60-80%. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penambahan tepung tulang ikan patin terhadap rasa bihun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak penambahan tepung tulang ikan patin akan merubah rasa bihunnya. Hal ini dikarenakan semakin banyak penambahan tepung tulang patin, rasa bihunnya terasa semakin berkapur karena kandungan kalsium dan fosfor yang tinggi pada tepung tulang ikan. Sehingga semakin tinggi formulasi tepung tulang ikan patin menyebabkan penilaian terhadap rasa semakin menurun. Next. Berdasarkan warna bihun yang diperoleh itu sebanyak 70-100% agak suka. Nah, hal ini menunjukkan warna bihun dapat diterima oleh panelis. Nah, warna yang dihasilkan dari 3 formulasi bihun yaitu berwarna putih bersih, berdasarkan uji ANOVA menunjukkan tidak ada perbedaan penambahan tepung tulang ikan patin terhadap warna bihunnya. Nah, berdasarkan aroma dengan penambahan tepung tulang ikan patin sekitar 70,9% secara deskriptif berkisar agak suka sampai suka. Nah, tingkat kesukaan tertinggi terhadap aroma bihun terdapat pada bihun kontrol dan pada bihun dengan penambahan tepung tulang ikan sebesar 4%, yaitu yang didapat nilainya 92% dan tingkat kesukaan terkecil terdapat pada bihun dengan penambahan tepung tulang ikan patin 6% yang didapat nilainya 72,9%. Nah, dalam pembuatan bihun tepung beras lebih dominan sehingga aroma tepung tulang ikannya tidak terlalu tercium, sehingga aroma bihun dengan campuran tepung tulang ikan patin lebih disukai oleh panelis. Nah, hasil uji ANOVA menunjukkan ada perbedaan penambahan tepung tulang ikan patin terhadap aroma bihunnya. Penilaian panelis itu terhadap tekstur bihun sekitar 50-76%. Dan jika dideskripsikan berkisar antara netral sampai agak suka. Nah, tekstur bihun yang dihasilkan hampir sama di setiap perlakuan, yaitu sedikit lembut. Nah, hasil uji ANOVA-nya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan penambahan tepung tulang ikan patin terhadap teksturnya. Next. Nah, untuk nilai gizi bihun itu terpilih mampu memenuhi kebutuhan gizi anak usia 12-24 bulan untuk porsi makan siangnya. Bihun formula terpilih dapat dijadikan sebagai makanan penambah ASI untuk makan siang pada anak usia 12-24 bulan dengan penambahan tepung tulang ikan patin sebesar 4% yang mengandung gizinya 230 kilokalori energi,
6,3 gram protein, 4,7 gram lemak, 40,3 gram karbohidrat, 82 mg kalsium, dan 90,3 mg fosfor. Kebutuhan kalsium yang harus dipenuhi dari makanan pendamping ASI adalah 130 mg, sedangkan kalsium yang ada pada sup bihun hanya 42,1 mg. Tetap dikatakan itu tinggi kalsium karena pada kalsium sup bihun sudah memenuhi 20% AKG, yaitu 20% dari 130 mg adalah 26 mg. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sup bihun sudah dapat memenuhi kebutuhan gizi anak usia 12-24 bulan untuk makan siang. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan, tepung tulang ikan patin yang dihasilkan pada penelitian ini berwarna putih sedikit kecoklatan dengan tekstur yang sedikit kasar. Kandungan gizi tepung yang terdapat pada tulang ikan patin yaitu proteinnya 20,9%, karbohidratnya 8,35%, mineral kalsiumnya 1002 mg per 100 gram, dan fosfornya 12,8 mg per 100 gram. Berdasarkan uji ANOVA, terdapat pengaruh penambahan tepung tulang ikan patin terhadap rasa dan aroma bihun. Sedangkan dari segi warna dan tekstur, tidak ada pengaruh penambahan tepung tulang ikan patin. Adapun formula terpilih adalah formula yang pertama, yaitu bihun dengan penambahan tepung tulang ikan sebanyak 4%. Sekian presentasi dari saya. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya. Baik, Rispa, dipersilakan. Untuk pembuatan tepung ikan patinnya, apakah hanya dari tulang saja atau ada bagian tertentu lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Rispa. Jawabannya nanti akan dijawab di akhir. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah teman-teman, selanjutnya presentasi dari jurnal kelima itu akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Sebentar ya. Nah, jadi jurnal yang kelima ini adalah nutraceutika laut atau nutrisi yang ada dari laut gitu ya teman-teman, yang sumbernya dari laut. Nah, judul jurnal yang kami gunakan pada kali ini adalah formulasi granul efervescent ekstrak pandan laut, di mana dia digunakan sebagai analgetik. Nah, jadi dia kita bikin sebagai sumber nutrisi, tapi khasiatnya sebagai analgetik atau menghilangkan rasa nyeri. Boleh next, Put? Nah, di sini sudah ada formulasinya, di mana zat aktifnya itu adalah ekstrak pandan laut. Jadi, kita menggunakan di sini dalam bentuk ekstrak etanol dulu ya teman-teman. Ada yang namanya proses ekstraksi. Nah, pada jurnal ini dia melakukannya dengan cara maserasi. Tujuannya adalah mencegah terjadinya kerusakan pada zat yang tidak tahan panas. Hasil maserasi diperoleh ekstrak kental sebanyak 30 gram dengan rendaman sebanyak 7,5%. Kemudian dilakukan juga nih screening fitokimia untuk memastikan bahwa memang ada nih senyawa flavonoid pada ekstrak pandan laut yang akan memberikan khasiat sebagai penghambatan rasa nyeri atau analgetik. Kemudian ekstrak yang digunakan disesuaikan dengan dosis pada penelitian sebelumnya, di mana pada penelitian sebelumnya pada dosis 125 mg per kgbb itu menunjukkan aktivitas analgetik yang paling baik. Ekstrak dikonversikan kepada dosis manusia, di mana dosisnya adalah 1 gram ekstrak setara dengan 125 mg per kgbb. Makanya di sini kita gunakan semuanya 1 gram ya teman-teman. Nah, optimasi yang dilakukan itu dengan variasi natrium bikarbonat, di mana zat inilah yang nantinya akan menghasilkan CO2 yang ciri khas sediaan efervescent, yang merupakan akan mempengaruhi dengan evaluasi spesifiknya nantinya akan dibahas pada slide berikutnya ya teman-teman. Di sini NABIC dan asam sitrat memiliki fungsi untuk menghasilkan proses effervescing karena mampu terhidrolisis oleh air sehingga dapat melepaskan asam yang bereaksi dengan natrium bikarbonat atau NABIC-nya tadi.
kemudian menghasilkan karbon dioksida dan air, makanya dia ada buih-buihnya nanti. Kemudian si dan efervescen ini akan meningkatkan absorpsi zat aktif karena CO2-nya itu akan melalui proses dan mempermudah permeabilitasnya. Nah, formulasi granul ini digunakan metode granulasi basah, teman-teman. Oleh karena itu di sana ada yang namanya PVP. PVP merupakan cairan pengikat yang biasanya digunakan pada granulasi basah, sesuai namanya ya. Jadi dia akan diikat, akan dibuat basah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian PVP yang digunakan di sini konsentrasinya sama semua, 2,5% untuk menghasilkan granul yang kuat dan cepat larut. Selebihnya itu ada pengisi seperti laktosa, juga ada eksipien lainnya seperti essence yang digunakan untuk memberikan rasa segar dan memperbaiki aroma dari sari buah pandan lautnya tadi. Nah, kemudian next food. Nah, ini adalah tahapan pembuatannya, teman-teman. Jadi di sini kita memisahkan komponen asam dan basanya, di mana sebanyak 50 gram ekstrak dicampur dengan laktosa, asam sitrat, asam tartrat, PVP, dan manitol yang merupakan komponen asam. Nah, kemudian di sisa ekstrak itu ditambahkan laktosa dan natrium bikarbonat yang merupakan komponen basa. Nah, kedua campuran tersebut dicampurkan dan ditambah dengan pewarna serta eksipien lainnya, lalu diayak dengan bas nomor 14, kemudian dikeringkan dan dikeringkan di dalam oven sampai kadar airnya mencapai 2%, sesuai persyaratannya ya teman-teman, kadar air itu maksimal 2%. Lalu komponen asam, komponen basa dan aerosil dicampurkan dan diaduk hingga tercampur rata dan dibuat sebanyak 10 gram per kemasannya. Jadi berat akhirnya itu adalah 10 gram. Next food. Nah, ini adalah hasil dan evaluasi ya teman-teman. Evaluasinya ada banyak sesuai dengan pembuatan sediaan-sediaan pada umumnya. Ada organoleptisnya. Nah, itu ada organoleptis formula 1, formula 2, formula 3. Nah, yang membuatnya berbeda itu karena itu tadi adanya variasi NABIC di sana. Lalu ada waktu alir, di mana waktu alir ini atau kecepatan alir itu harusnya 100 gram dalam 10 detik atau 10 gram per detik. Di sini ketiga syaratnya terpenuhi ya teman-teman, tidak ada yang lebih dari 10 gram per detik, bahkan sangat banyak nih, seperti formula 1 itu 8,94 gram per 0,3 detik. Nah, itu bagus, begitu pula formulasi-formulasi lainnya. Lalu juga ada BJ, pH, dan waktu dispersi. Nah, di sini evaluasi spesifik untuk si dan efervescens adalah waktu dispersi. Kenapa begitu? Karena pengujian waktu dispersi ini merupakan evaluasi yang harus dilakukan pada proses pembuatan si dan efervescens. Di sini kita akan melihat nih kemampuan dispersinya bagaimana, karena pada si dan efervescens dispersinya itu harus cepat, karena kan saat kita tuangkan nih harusnya dia langsung menimbulkan buih-buih gitu ya. Nah, sediaan efervescens yang baik itu nggak boleh lebih dari 5 menit waktu larutnya. Di sini bisa kita lihat waktu larut atau waktu dispersinya itu semuanya 2,26, 2,44 gitu. Nah, jadi sangat baik ya waktu dispersi atau waktu melarutnya itu. Kita boleh lanjut ke slide berikutnya, Purta. Nah, selanjutnya ini adalah efektivitas analgetik. Sesuai dengan judulnya tadi, kita gunakan ini sebagai nutrisi yang memberikan khasiat analgetik. Di sini dengan menggunakan pembanding aspirin yang sudah kita kenal khasiatnya sebagai analgetik juga, 65 mg per kgbb, diujikan pada hewan uji, diperoleh hasil penelitian bahwa formula 1 granul efervescen ekstrak etanol buah pandan laut itu memberikan efek analgetik dengan nilai 83,68% yang dianggap sangat baik pada percobaan kali ini. Adapun datangnya dari mana itu rumusnya sudah terlampir ya teman-teman. Oke, next. Udah. Nah, sampai sini dari jurnal yang kelima. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Iya, silahkan, Marcel. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa korelasi NABIC menghasilkan CO2 sebagai sifat gas sediaan efervescen dengan pilihannya sebagai optimasi formulasi yang divariasikan kadarnya? Kemudian yang kedua, evaluasi spesifiknya kan adalah waktu dispersi. Nah, itu bagaimana cara kerjanya? Kemudian pertanyaan yang ketiga, saat melihat aktivitas analgetik,
itu dibandingkannya dengan apa dan formulasi yang mana? Karena kan ada 3 formulasi tadi, sementara di PPT hanya ada 1 kelompok. Apakah sudah cukup jelas pertanyaannya? Boleh diulangi pertanyaan yang ketiga, Marcel? Atau saya ulangi yang menurut saya ya. Jadi pertanyaan Marcel di sini ada 3. Yang pertama tadi terkait kenapa alasan variasinya itu NA-BIC. Yang kedua kenapa bagaimana cara kerja waktu dispersi. Dan yang ketiga itu kenapa pemilihan formulanya hanya 1 kelompok. Saya ulangi pertanyaan yang ketiga. Ini saat melihat aktivitas analgetiknya itu kan dibandingkannya dengan apa dan formulasinya yang mana? Karena ada 3 formulasi tadi, sementara di PPT hanya ada 1 kelompok. Mantap sekali Marcel. Baiklah, saya rampung dulu pertanyaannya. Saya lanjutkan, jurnal ke-6 itu bisa dipresentasikan oleh Saudara Putra, dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan itu nutraceutical mikro, di mana jurnalnya yaitu pembuatan minuman prebiotik dari susu kedelai dengan inokulum Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, dan Lactobacillus acidophilus. Next, Bu. Adapun tahap pengerjaannya, yang pertama itu pembuatan kultur, di mana kultur bakteri Lactobacillus casei dan Lactobacillus plantarum dan acidophilus diperbanyak dengan cara 1 OC kultur murni diinokulasi ke dalam medium MRS agar diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius untuk L. casei dan L. acidophilus, sedangkan 30 derajat Celcius untuk L. plantarum selama 48 jam. Untuk pembuatan starter, itu kultur cair diinokulasi sebanyak 1% ke dalam larutan susu skim 10% yang telah disterilkan dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius untuk L. casei dan L. acidophilus, 30 derajat Celcius untuk L. plantarum selama 48 jam sehingga diperoleh starter induk. Untuk tahap pengerjaan yang ketiga itu pembuatan susu kedelai. Pembuatan susu kedelai ini, kedelai direndam selama 8 jam, kemudian direbus pada suhu 90 sampai 100 derajat Celcius selama 15 menit, dibuang kulitnya, direndam dengan larutan NaHCO3 itu 0,25% selama 30 menit, ditiriskan lalu dicuci. Kemudian kedelai digiling dengan penambahan air 1:5. Selanjutnya disaring dengan kain penyaring sehingga diperoleh cairan menyerupai susu dan dididihkan selama 15 menit. Yang keempat, ada pembuatan minuman probiotik. Susu kedelai tadi 100 ml mengandung 10% susu skim dan 3% glukosa dimasukkan ke dalam botol 100 ml, disterilkan pada suhu 95 derajat Celcius selama 5 menit dan diinokulasi starter siap pakai L. casei dengan 3 konsentrasi yaitu 1%, 2%, dan 3%. Campurannya ada susu kedelai, susu skim, dan glukosa yang telah diinokulasi dengan starter siap pakai diinkubasi selama 96 jam. Untuk hasil yang pertama itu dari ketiga minuman probiotik didapatkan hasil warna tekstur yang berbeda setiap konsentrasinya. Untuk hasil yang kedua, hasil fermentasi yang berisi Lactobacillus casei dan Lactobacillus acidophilus, jumlah sel bakteri viabel tertinggi terdapat pada konsentrasi 2% yang menunjukkan bahwa pada media fermentasi tersebut jumlah sel bakteri viabel mencapai maksimum karena pada konsentrasi 3% jumlah sel bakteri viabel menurun yang disebabkan adanya persaingan antara bakteri dalam pendapatan nutrien untuk pertumbuhannya dan dipengaruhi oleh banyaknya asam yang terbentuk selama fermentasi
yang membuat mati atau terhambatnya pertumbuhan bakteri tersebut. Yang ketiga, itu menunjukkan LKC dan L-Acidopilus mempunyai kemampuan menghasilkan asam laktat tertinggi pada konsentrasi 2%, sedangkan pada L. plantarum, asam laktatnya mengalami kenaikan pada konsentrasi 1%, 2%, dan 3%. Apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Izin bertanya, Kak Bir. Ya, Bayu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Bayu Astuti, NIM 18010009. Di sini saya ingin bertanya pada tahap pengerjaan, kan tadi dibuat susu kedelainya dengan cara direndam dulu selama 8 jam kan si kedelainya tadi. Nah, kemudian kan setelah direndam tadi direndam kembali dengan NaHCO3 dengan konsentrasi 0,25%. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa sih Kak fungsi dia kedelainya direndam lagi dengan NaHCO3? Terima kasih. Baik, terima kasih Bayu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putra. Baiklah, selanjutnya yaitu pengujian nilai pH minuman probiotik dari susu kedelai setelah dilakukan fermentasi selama 96 jam. Nah, setelah dilakukan pengujiannya menunjukkan LKC, L. plantarum, dan L. acidopilus untuk masing-masing konsentrasi menunjukkan pH yang tidak berbeda nyata secara statistik, akan tetapi terjadi kenaikan dan penurunan, walaupun kenaikan dan penurunan tersebut terlihat kecil. Nah, untuk selanjutnya pengujian dari kadar lemak. Nah, dari kadar lemak ini diuji dengan 3 konsentrasi, yaitu menunjukkan kadar protein tertinggi diperoleh oleh LKC dan L-acidopilus dengan konsentrasi 2%. Juga mempunyai jumlah sel bakteri variabel tertinggi pula. Sedangkan L. plantarum yang mengalami kenaikan kadar protein untuk ketiga konsentrasinya, yaitu 1%, 2%, dan 3%. Juga mengalami kenaikan jumlah sel bakteri viabel. Nah, selanjutnya yaitu pengujian dari kadar lemak. Kadar lemak ini dilakukan dengan 3 konsentrasi juga, menunjukkan bahwa jenis inokulum dan variasi konsentrasi 1, 2, dan 3% untuk masing-masing inokulum berpengaruh nyata terhadap kadar lemak yang dihasilkan. Nah, yang selanjutnya yaitu kadar lemak. Kadar lemak ini dilakukan pengujian selama fermentasinya 96 jam dengan dilakukan 3 konsentrasi yang menunjukkan masing-masing hasil fermentasi LKC dan L. acidopilus dengan konsentrasi 2% mengalami kenaikan viskositas yang disebabkan oleh terdenaturisasi protein oleh asam laktat yang dihasilkan. Perubahan viskositas berkaitan langsung dengan perubahan keasaman produk yang dihasilkan. Nah, untuk selanjutnya itu pengujian uji organoleptis, keasaman, rasa, dan bau. Nah, dapat dilihat dari tabel, itu menunjukkan bahwa kesukaan panelis terhadap minuman probiotik dari susu kedelai berada pada skala 3-4, yaitu antara nilai kesukaan biasa dengan kurang suka. Nah, dari jurnal ini dapat disimpulkan minuman probiotik yang berisi LKC dengan konsentrasi 2% menghasilkan jumlah sel bakteri viabel 4,423 kali 109 CFU per mili. Asam laktat 1,53%, proteinnya 5,359%, lemaknya 1,4675%, dan viskositasnya 92,833. Nah, tertinggi serta pH-nya 3,9 dan terendah pada konsentrasi 2%. Nah, minuman probiotik yang berisi L-acidopilus menghasilkan jumlah sel bakteri viabel 7,467 kali 109 CFU per mili. Asam laktatnya 1,32%, proteinnya 4,367%, lemaknya 1,25%, tertinggi, dan pH 3,6567
terendah pada konsentrasi 2%. Nah, untuk minuman probiotik yang berisi L-plantarum menghasilkan jumlah sel bakteri viabel 3,040 kali 109 CFU per mili, asam laktatnya 1,5%, proteinnya 4,775%, lemaknya 0,4285%, ini lebih tinggi serta pH 3,4967, lebih rendah pada konsentrasi 3%. Sedangkan nilai viskositas sama untuk ketiga konsentrasinya, yaitu 65,790, 67,155, 68,300. Nah, untuk uji organoleptik keasaman, rasa, dan bau menunjukkan bahwa penerimaan panelis atau tingkat kesukaan terhadap minuman probiotik yang dihasilkan dalam skalanya biasa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Izin bertanya, Putra. Iya, silakan. Kan tadi dilakukan banyak pengujian ya, Putra, seperti pengujian asam laktat, pH, lemak, dan lain-lain. Kemudian pertanyaannya, apa fungsi dari masing-masing pengujian tersebut dan bagaimana kadar yang baik seperti contohnya asam laktat, pH itu pada minuman probiotik tersebut. Terima kasih, Putra. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman, mungkin sudah cukup pertanyaannya ya. Sudah bertanya semua, kita jawab dari jurnal pertama tadi kepada Kak Citra, dipersilahkan. Untuk Putra mungkin ada bisa di off-kan mic-nya lagi Put. Apa tah? Baik, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan dari Lili Nirzama Putri akan saya jawab. Nah, tadi kan pertanyaan Lili, kenapa peneliti menggunakan labu kuning pada penelitiannya? Nah, jadi peneliti ini memilih labu kuning karena dia itu memiliki kandungan yang kaya provitamin A dan C, kemudian juga serat, mineral, serta karbohidrat. Nah, labu kuning ini juga mengandung antioksidan sebagai penangkal berbagai jenis anti kanker. Kemudian dia juga mengandung asam alfa hidroksi yang itu sangat baik untuk kulit. Kemudian mengandung beta karoten yang mampu mencegah penuaan dini dan kanker. Kemudian juga mengandung mineral zinc dalam labu kuning sehingga dapat meningkatkan sistem imun tubuh dan mencegah osteoporosis. Dan untuk pertanyaan selanjutnya itu, kan di jurnal kan itu hasilnya seragam. Apabila misalnya dia tidak seragam atau uji ketidakseragamannya itu tidak seragam, itu biasanya karena apa atau apa penyebabnya. Nah, jadi setelah saya baca, ketidakseragaman bobot ini dapat disebabkan karena alat cetak yang sulit dikalibrasi, kemudian kestabilan panas yang diberikan pada proses pembuatannya, kemudian juga kecepatan penuangan ke dalam cetakannya. Nah, itu faktor mempengaruhi uji keseragaman bobot. Nah, sekian jawaban dari saya. Bagaimana Lili? Apakah bisa diterima? Baik, Cit. Jawaban Citra dapat Lili terima. Terima kasih ya, Cit, atas jawabannya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin bisa dijawab oleh Hamzah dan satu lagi tadi oleh Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kinka. Yang mana pertanyaannya yaitu, pada tahap formulasi minuman fungsional, ekstrak temulawak diharapkan dapat menimbulkan efek sinergis. Efek sinergis yang bagaimana yang dimaksud? Nah, pada temulawak ini terdapat kurkumin. Nah, kurkumin ini merupakan molekul dengan kadar polifenol yang rendah, namun memiliki aktivitas biologi yang tinggi. Antara lain itu, yaitu memiliki
potensi sebagai antioksidan sehingga temulawak pada kurkumin ini mempunyai efek sinergis dengan kandungan taurin terdapat di dalam daging segar lintah, yaitu untuk mengobati gangguan hati dan penyakit kuning. Nah, sekian jawaban dari saya. Apakah dapat diterima, Vinka, jawabannya? Jawabannya bisa diterima. Terima kasih, Hafiza. Baik, sama-sama. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya dapat dijawab oleh Bang Adi dan Ranti ya. Dipersilahkan. Moderator, ada satu pertanyaan lagi di jurnal kedua. Ada. Silahkan Melda. Nah, tadi ada pertanyaan dari Saudari Getty, yaitu pada slide kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, perbandingan lintah laut 20% dan temulawak 20% yang aktif dan bagus formulasinya. Nah, apakah ada formulasi lain selain formulasi di atas? Kemudian kenapa peneliti bisa mengatakan bahwa perbandingan lintah laut 20% dan temulawak 20% yang bagus? Nah, jadi memang di jurnal ada 3 formulasi. Nah, itu dibedakan berdasarkan berapa banyak jumlah lintah dan berapa banyak jumlah temulawak. Untuk formulasi pertama itu, jumlah lintahnya itu sebanyak 20%, temulawaknya 20%. Kemudian formulasi kedua itu lintahnya sebanyak 25%, temulawaknya 15%. Kemudian pada formulasi ketiga itu lintahnya 30% dan temulawaknya 10%. Nah, kemudian didapatkanlah di hasil kandungan taurin yang paling besar itu ternyata terdapat pada formula minuman serbuk pertama yang lintahnya 20% dan temulawaknya 20%. Perbandingan jumlah lintah dan temulawak yang sama di dalam formulasi minuman inilah yang menimbulkan efek yang sinergis terhadap kandungan taurin. Maka dari itu, di kesimpulan dibuat perbandingan lintah laut 20% dan temulawak 20% yang aktif dan bagus formulasinya, atau dengan kata lain formulasi pertama yang bagus formulasinya. Terima kasih. Apakah Getty paham dengan jawabannya? Terima kasih Melda, paham atas jawabannya. Terima kasih Getty. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, untuk pertanyaan berikutnya itu ada dari Nurul Latifah yang akan dijawab oleh Ranti. Kepada Ranti dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Latifah. Pertanyaannya itu, mengapa pada formulasi patch bukal dengan kadar CNCNA tertinggi dan karbopol yang lebih rendah, itu menghasilkan daya mengembang yang lebih tinggi. Formula yang menggunakan kadar NaCMC yang lebih tinggi itu menghasilkan daya mengembang tinggi karena CNCNA itu memiliki sweetening index yang lebih tinggi dibandingkan karbopol. Jadi ketika CNCNA ini kontak dengan air, dia akan cepat mengembang. Dan pada jurnal ini, itu dapat dilihat pada formula 1 dengan kadar CNCNA tertinggi yaitu 80% dan karbopol yang rendah yaitu 20% dengan daya mengembang yang tinggi. Sekian. Untuk Nurul, apakah puas dengan jawabannya? Nah, sepertinya Nurul itu on mic-nya kurang bisa ya teman-teman. Jadi sudah dibalas melalui kolom komen. Kita lanjutkan untuk pertanyaan Nia yang akan dijawab oleh Bang Adi. Kepada Bang Adi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nia Audina, yaitu pertanyaannya tadi bentar ya. Tadi pada jurnal minyak atsiri dijelaskan pada tahap ekstraksi minyak atsiri daun sirih itu ada penambahan natrium sulfat anhidrat pada destilat yang telah diperoleh.
Adapun tujuan dari ataupun fungsi penambahannya yaitu adalah natrium sulfat atau Na2SO4 anhidrat ini dapat digunakan untuk memisahkan air dengan minyak. Jadi kenapa ditambahkan? Karena yang ingin kita perolehkan adalah minyak atsiri dari ekstrak daun sirih. Makanya pada saat didapatkan destilat dari ekstraksi dari daun sirih tadi, ditambahkanlah Na2SO4 tersebut yang gunanya yaitu adalah untuk semakin terpisahnya minyak atsiri dengan air gitu, sehingga minyak atsiri yang diperoleh itu semakin murni. Demikian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, apakah dari Nia jawabannya sudah dapat diterima, Nia? Apakah Baik, Nia... jawaban dari Bang Adi dapat saya terima. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Nia, terima kasih Bang Adi. Kita lanjut kepada Yurika untuk menjawab pertanyaan, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka Fitri Handayani, yang mana pertanyaannya itu pada pembuatan tepung ikan patin, bagian manakah yang digunakan? Apakah ada bagian tertentu atau seluruh bagian tulang dari ikan patin itu digunakan, dan bagaimana prosesnya? Jadi, pada bagian tulang ikan patin untuk pembuatan tepung tulang ikan patin itu tulang ikan patin yang digunakan itu adalah tulang bagian kepala dan tulang bagian tengahnya saja. Nah, prosesnya itu bagaimana? Nah, jadi nanti tulang kepala dari ikan patin dan bagian tulang tengahnya itu dicuci dengan air mengalir untuk membersihkan tulang ikan dari sisa-sisa daging yang masih menempel. Lalu tulang ikan tersebut kemudian dipotong-potong kecil, baru kemudian dicuci kembali dengan air mengalir. Kemudian tulang ikan yang sudah bersih itu direbus selama 12 jam, baru kemudian tulang ikan yang sudah direbus itu dicuci kembali dengan air, tujuannya untuk memisahkan tulang dengan sisa dagingnya. Nah, kemudian jika sudah bersih dan tidak ada lagi sisa dagingnya, tulang tersebut dijemur di bawah sinar matahari sampai tulang tersebut kering. Nah, kemudian setelah tulang itu kering, baru kemudian tulang tersebut di blender hingga halus. Nah, baru kemudian diayak. Seperti itu jawabannya. Bagaimana Rispa dengan jawabannya? Terima kasih kepada jawabannya kepada Yurika. Saya sudah puas dengan jawabannya. Baik, terima kasih Rispa. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali teman-teman. Nah, selanjutnya itu pertanyaan dari jurnal yang saya presentasikan untuk menjawab pertanyaan Marcel. Ada 3 pertanyaan ya Marcel. Yang pertama itu kenapa yang mohon maaf tadi ada ribut sebentar. Nah, yang pertama itu kenapa nih yang divariasikan itu adalah NABIC. Nah, kita kembali lagi nih ke keunggulan serbuk effervescent itu adalah menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 yang memberikan sensasi segar seperti minuman air soda. Gas tersebut akan mampu menutupi rasa pahit dan juga mempermudah proses larutnya sediaan tanpa pengadukan. Nah, gas ini terbentuk sebagai hasil dari reaksi kimia Apakah sudah dapat didengar jelas? Iya, sudah jelas. Kita lanjut lah. Oke, nah jadi dia intinya adalah CO2 itu hasil reaksi dari asam dan basahnya tadi. Nah, basahnya ini adalah NABIC, oleh karena itu yang divariasikan di sini adalah kadar NABIC-nya. Kemudian nih, bagaimana sih cara pengujian waktu dispersi yang dikatakan merupakan evaluasi spesifik? Nah, pada jurnal penelitian ini caranya yaitu dengan 10 gram granul effervescent yang telah dibuat tadi dimasukkan ke dalam. Maaf teman-teman, lagi azan sebentar ya.
Baik teman-teman, saya lanjutkan ya, yaitu CK atau cara kerja waktu dispersi. Nah, pengujian ini dilakukan dengan cara 10 gram granul tiap formula, yang tadinya ada 3 formula itu dilarutkan masing-masing dalam 200 ml aquades pada suhu ruang atau 25 derajat Celcius. Kemudian waktu larut dihitung sejak granul tercelup nih ke dalam airnya, itu digunakan menggunakan stopwatch. Nah, harusnya yang baik itu berkisar antara 1-2 menit dan paling lambat toleransinya itu di bawah 5 menit, dimana pada formulasi ini semuanya 2 menit teman-teman. Nah, itu sudah memenuhi syarat ketiga formulasi tersebut. Nah, kemudian itu juga dapat dilanjutkan untuk mengukur pH-nya. Jadi sejak kita menghitung waktu dispersi langsung mengukur pH-nya juga, jadi kayak satu jalan gitu untuk waktu dispersi dan pH. Nah, untuk aktivitas analgetiknya nih yang dipilih adalah F1 karena berdasarkan waktu dispersi dan pertimbangan lainnya itu F1 yang paling baik. Dan kemudian menggunakan pembanding itu tadi aspirin 65 mg per kgbb dan kontrolnya adalah suspensi teragakan 1%. Saya kembalikan kepada penanya, Marcel, apakah sudah terjawab ketiga pertanyaannya atau ada yang ingin diulang? Terima kasih atas jawabannya Tiara, jawabannya sangat lengkap dan memuaskan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Silakan dijawab kepada Kak Nabila atau Putra, dipersilakan. Terima kasih kepada Tiara. Selanjutnya pertanyaan dari Bayu Astuti. Itu pertanyaannya, apa fungsi perendaman dengan menggunakan larutan NaHCO3 pada pembuatan susu kedelai? Itu penggunaannya itu untuk menghilangkan bau langu pada kedelai akibat dari aktivitas enzim lipoksigenase pada biji kedelai. Larutan NaHCO3 itu juga bersifat asam, di mana dapat meregangkan struktur protein yang menyusun enzim lipoksigenase agar mudah didegradasi sehingga bau aroma langu pada kedelai tersebut berkurang. Gimana Bayu? Baik Kak Bil, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya dapat diterima. Baik, selanjutnya akan dijawab oleh Putra. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Feby. Di mana pertanyaan dari Feby itu pertanyaannya apa fungsi masing-masing pengujian, terus bagaimana kadar yang baiknya. Nah, untuk dari manfaatnya, fungsinya dari dilakukan pengujian minuman prebiotik ini adalah untuk mengetahui organoleptis dari minuman tersebut, asam laktatnya, pH, protein, lemak, serta vikositasnya. Di mana harapannya setelah dilakukan fermentasi selama 96 jam, produk asam laktat oleh bakteri dalam susu kedelai memiliki kandungan yang sama baiknya dengan susu sapi, atau bahkan lebih baik, sehingga dapat menggantikan susu sapi bagi bayi yang tidak tahan atau alergi terhadap susu hewani. Di mana pada pengujian ini, penelitian ini baik dan dapat dijadikan minuman sumber nutrisi atau nutraceutikal, misalnya organoleptis. Apakah bentuk, rasa, dan warnanya sudah dapat diterima oleh masyarakat, maka dilakukan kepada 30 panelis pada penelitian ini. Dan hasilnya rata-rata yang diperoleh nilai 3-4, yang menilai biasanya biasa saja hingga kurang suka. Nah, untuk pengujian asam laktat, protein, dan lemak agar kita tahu berapa kadarnya saat dibuat minuman prebiotik ini, di mana harapannya produk asam laktat oleh bakteri dalam susu kedelai memiliki kandungan yang sama baiknya dengan susu sapi atau bahkan lebih baik, sehingga dapat menggantikan susu sapi bagi yang tidak tahan terhadap alergi susu hewani. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Bagaimana Feby, apakah bisa diterima? Nah, sepertinya Feby ada kendala jaringan atau bagaimana ya teman-teman.
saya rasa kurang lebih itu presentasi dari kelompok nutrasetikal pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kurang dan salahnya dalam melakukan presentasi. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sudah boleh dipersilakan untuk live.